Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. Julius dalam program K1 Plus. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang Hologos dengan membaca teks di dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, kita sudah belajar dari lewat Yohanes 1 ayat 1 situ kita memahami bahwa Hologos yang pertama sifatnya kekal, Hologos itu kekal. Yang kedua, Hologos itu adalah pribadi. Jadi Hologos itu bukan sekedar alasan mengapa ada sesuatu atau sesuatu, tetapi melainkan Hologos itu adalah pribadi. Ya, jadi yang pertama Hologos itu kekal, Hologos itu firman itu kekal, firman itu adalah pribadi, dan yang ketiga firman itu sendiri adalah satu hakikat dengan Allah. Hologos and Theos. Ya, dari teks Yohanes 1 ayat 1. Nah, kemudian kita akan mau belajar karena ada begitu banyak isu di luar bahwa Yesus bukan Hologos. Ya, Yesus bukan Hologos. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah benar Yesus itu bukan Hologos. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Mari sama-sama kita lihat. Ini Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Kai Hologos sarke egeneto. Kai Hologos sarke egeneto. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Jadi Yohanes 1 ayat 1, Hologos tadi yang adalah kekal, Hologos tadi adalah pribadi, dan Hologos itu satu hakikat dengan Allah karena dia adalah firman Allah. Di dalam ayat 14 dikatakan Hologos itu menjadi daging atau menjadi manusia. Kata menjadi, ada kadang-kadang orang menggunakan dengan memakai bahwa firman itu menjelma. Kalau saya kurang setuju, ya, kalau saya kurang setuju dengan kata menjelma. Kemudian ada juga yang mengatakan inkarnasi diambil dari bahasa Latinnya. Oke, memang benar seperti itu terjemahannya, tetapi kita tidak mampu melihat bentuk kata kerja itu dan tensisnya. Makanya that's why saya mengambil dari bahasa aslinya sesuai dengan kaidah penulisan Perjanjian Baru. Dari bahasa aslinya dikatakan kai hologos sarke egeneto. Nah, kata egeneto artinya menjadi. Itu adalah kata kerja, bentuknya adalah auris. Dikatakan auris indikatif middle. Apa maksudnya auris indikatif middle? Auris indikatif middle menjadi itu, dia tidak menjadi berulang-ulang kali. Dia menjadi itu hanya sekali saja dia menjadi. Dan dia menjadi manusia. Hologos menjadi manusia. Itu bukan 80% manusia, itu bukan 50% manusia. Seperti dalam pemahaman ada pengajaran-pengajaran semacam dekotisme, Yesus itu cuma seperti mirip-mirip manusia, tapi sesungguhnya dia Allah. Ada pengajaran-pengajaran pada abad kedua, abad ketiga mengatakan, Yesus itu sebenarnya adalah Allah sebenarnya, cuma menyerupai manusia. Jadi seolah-olah dia menjadi manusia itu cuma 20%, 30%, 40%, 50%. Nah, teori seperti itu dapat disangkal dengan bentuk kata menjadi dengan tensis kata kerja auris indikatif middle. Auris yaitu sekali terjadi, jadi tidak berulang-ulang. Hologos itu menjadi manusia, tapi sekali saja. Dan indikatif, ketepatan tindakannya itu tidak 70%, 80%, tapi benar-benar 100% dia menjadi manusia. Dan kemudian dia menjadi manusia, dikatakan di sini auris indikatif middle. Middle di sini, kalau dalam bahasa Inggris itu ada aktif, ada pasif. Aktif itu subjek, pasif itu objek. Tapi di sini middle, artinya menjadinya Hologos menjadi manusia
itu dia yang aktif untuk dirinya sendiri. Artinya tidak ada satu pihak pun yang membuat menjadi manusia. Tidak ada satu pun yang menolong dia menjadi manusia. Tidak ada satu pihak pun yang membuat dia menjadi manusia. Tetapi oleh dengan kuasanya sendiri dia menjadi manusia. Wow, powerful sekali. Karena Hologos itu adalah sang firman Allah itu sendiri. Dia satu dengan Allah dalam hakikat. Dua pribadi tapi satu hakikat. Jadi Hologos menjadi manusia oleh kekuatan juga dengan kuasa Roh Kudus di dalam rahim Maria, Bunda Maria. Kemudian lahirlah. Ketika sudah lahir, Tuhan katakan, Allah katakan, anak ini harus dinamai Yesus. Jadi Yesus itu lahir dari kandungan itu bukanlah 50% atau 70% atau 80% manusia, tapi sungguh-sungguh 100% dia manusia. Dia memiliki dua natur, dia satu pribadi, yaitu pribadi kedua dia adalah Yesus, pribadi satu pribadi, tapi punya dua natur, punya dua sifat. Sifat yang pertama, dia adalah sepenuhnya Allah. 100% mereka bilang Allah, tapi sepenuhnya, sejatinya juga dia adalah manusia. Karena berdasarkan auris indikatif middle, itu sudah langsung kelihatan benar. Jadi di dalam diri Yesus itu ada dua natur, dua sifat. Sifat manusia, sifat Allah dan sifat manusia. Jadi kalau di luar sana ada yang mengatakan bahwa Yesus itu memang anak Allah, tapi dia bukan Hologos, tapi dia mengenakan Logos. Itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah gramatikal bahasa Yunani-nya. Sesungguhnya dia adalah Hologos menjadi manusia. Jadi dia tidak terpisah dengan Hologos. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan singkat ini. Dengan Yesus sebagai manusia, dia berkarya sebagai manusia untuk menyelamatkan kita di kayu salib. Di kayu salib dia mengalahkan dosa, kemudian dia mati untuk mengalahkan iblis, dia bangkit untuk mengalahkan maut. Jadi Hologos yang menjadi manusia, ya, Hologos yang menjadi manusia, seperti dalam kitab-kitab yang lain dikatakan dalam keadaannya dia manusia. Jadi Hologos dalam manusia, dia mati di kayu salib. Dahsyat sekali. Dan ada pengharapan di dalam dia. Untuk apa? Untuk membawa kita supaya kita pada akhirnya berpartisipasi, mengambil bagian dalam kodrat Ilahi, masuk dalam pernikahan anak domba seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. Demikian kebenaran yang singkat ini kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bye.